Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, kembali inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, dunia firman kali ini saya akan sharing dengan judul adalah kemenangan Kristus atas kuasa roh jahat. Nah, Yesus Kristus sendiri ketika dia bangkit dari kematian, ternyata juga dia mengalahkan iblis. Saya baca di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak ini terdiri dari daging dan darah, maka dia sendiri juga mengambil bagian dalam keadaan mereka sebagai manusia melalui kematiannya, dan dia membinasakan si iblis yang berkuasa atas maut. Yesus mati di atas kayu salib, kita barusan memperingati kematian kebangkitan Kristus. Itu dia telah membinasakan si iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, sehingga dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya menjadi korban perbudakan dari ketakutan kepada maut. Nah, dikatakan membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Setan gak pernah menang. Dan setan tidak pernah berkuasa dengan kemenangan mereka. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, setan dikalahkan, iblis. Bukan berarti dulu dia pernah menang, enggak. Sejak awal penciptaan sampai hari ini setan enggak pernah punya kemenangan. Maksud daripada Yesus membinasakan si iblis yang berkuasa atas maut itu maksudnya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia yang pertama Adam dan istrinya, yang kemudian namanya Hawa, itu sin and death, kuasa daripada maut dan dosa itu telah masuk dalam kehidupan manusia gara-gara si iblis. Seolah kemudian dia memiliki kuasa untuk menjatuhkan manusia supaya manusia itu hidup dikuasai dosa dan maut. Kalau dikatakan membinasakan iblis yang berkuasa atas maut, berarti memang karena dia berhasil menjatuhkan manusia ke dalam dosa, maka manusia itu ujung kehidupannya adalah maut atau death atau kematian, kekal. Nah, kematian Yesus di atas kayu salib itu mengambil kembali kuasa maut. Hari ini segala kunci itu dipegang oleh Yesus Kristus, termasuk kuasa maut. Jadi artinya begini, ketika hidup saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, orang percaya Yesus, hidupmu menuju maut, ketika sampai pintu maut, kuncinya yang memegang Yesus. Saudara tidak jadi masuk ke dalam maut. Karena pas sama Yesus pasti diselamatkan. Karena apa? Yesus menjadi juru selamat kita dan kita telah menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah, bicara tentang setan, jangan takut setan. Apa sih yang saudara pikirkan ketika dengar kata setan? Setan itu sebetulnya adalah ciptaan dari pikiran manusia. Bentuknya, contoh, pocong. Pocong, kita tahu orang di Jawa percaya pocong. Tapi saudara coba ke Papua, ada pocong? Gak ada. Kuyang, adanya di Kalimantan. Di Bali ada kuyang? Gak ada. Leak, setan di Bali. Maksudnya yang gentayangan ya, yang bukan leak yang untuk yang seninya, bukan. Itu di Jawa Barat ada? Gak ada. Di Palembang, Palembang itu hantu, kayak hantu air gitu, dipercayai. Kemudian di Palembang itu hantu banyu, hantu air. Tapi di sini nggak ada hantu banyu. Di Jakarta hantu jeruk purut, jerangkong hanya di Jawa, Sulawesi nggak ada. Kalau misalnya di negara-negara lain, di Filipina itu ada berberoka. Berberoka nggak ada di sini, yang ada di sana. Vampir itu juga ada di Yunani, namanya empusa. Nah, jadi sebetulnya masing-masing itu punya setannya sendiri. Tapi apakah betul bentuknya setan kayak gitu? Kalau di dalam Alkitab, setan namanya Mamon, itu iblis yang berkaitan dengan kekayaan harta duniawi. Behemoth itu setan di zaman Ayub. Asasel, bahasa Ibrani kunonya, itu setan yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Itu di Alkitab. Nah, berarti nama-nama setan nih hari ini nggak ada dalam Alkitab, nggak Alkitabiah ya. Ya, God's Beloved, kebenaran di dalam Alkitab kita, apakah setan itu berbentuk sesuatu? Apakah istri Adam itu ketemu
ular. Apakah setan bentuknya ular? Saya beritahu, belum tentu itu bentuknya ular. Si penulis kitab Kejadian menuliskan itu, ular itu berkata kepada wanita itu, apakah betul bentuknya ular? Iya, tapi di Alkitab berkata begitu. Berarti sejak pertama kalau kita yakin setan itu bentuknya ular, sukses deh, selamat. Kita dibohongi oleh setan. Karena dia adalah deception, pembohong. Digambarkan ular karena setan itu licik. Dia cerdik dan licik. Ular itu kan juga cerdik. Nah, setan itu cerdik dan licik, tapi untuk menjatuhkan manusia. Kalau setan itu bentuknya ular waktu menjatuhkan Adam yang pertama, kenapa Adam yang kedua, Yesus kok tidak bertemu ular? Dia berbentuk sosok setan di bukit pencobaan, lalu dicobai. Yesus dicobai dalam pencobaan 40 hari 40 malam dia berpuasa. Kenapa enggak setan? Setan itu kenapa tidak berbentuk ular? Artinya apa? Setan sedang membohongi manusia. Dia sedang membuat satu tipu daya kepada manusia. Nah, setan sendiri itu artinya adalah tipu daya, devil. Dalam Alkitab, dia obstruction, penghalang. Dia adversary, dia penentang, dia evil, dia jelek, jahat. Nah, saya beritahu sama saudara, kerjaannya setan itu adalah menyesatkan orang dari rencana Tuhan dan maksud Tuhan. Itu kerjaannya. Tuhan bermaksud manusia itu mulia, berkuasa di bumi. Tapi kemudian manusia yang kudus tanpa dosa, innocent, manusia yang pertama, dibujuk, ditipu oleh satanic deception, oleh setan. Kemudian jatuhlah manusia itu, manusia yang pertama, dengan melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan, jangan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka akhirnya makan. Ndak kalau mati ditipu. Nah, sehingga rencana Tuhan atas manusia menjadi rusak gara-gara si setan ini. Jadi setan itu kerjaannya menyesatkan manusia dari segala rencana dan maksud baik daripada Tuhan. Kematian Yesus di atas kayu salib telah mengambil kembali kuasa maut. Hari ini kuasa maut ada di tangan Yesus. Engkau di dalam Yesus yang percaya tidak akan menuju maut, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, itulah yang namanya adalah purposes demonik atau rencana Tuhan itu diberi satu suntikan kejahatan oleh setan. Sehingga misalnya nih, ayo berdoa supaya engkau dapat tenang, ada masalahmu, itu juga ada jalan keluar melalui doamu, tidak ada yang mustahil bagi orang berdoa. Lalu saudara lebih memilih sakit hati, lebih memilih untuk tidak percaya Tuhan, akhirnya nggak berdoa. Tuh, itu sudah kena satanik kena demoniknya setan, kena kejahatannya setan. Setan itu juga membuat orang itu supaya tidak mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni seseorang, lalu kena kita, dipanah oleh kuasa roh jahat, tipuan-tipuan yang berkata begini, dia itu menyakitkanmu, dia mengecewakanmu, wah hati-hati kamu sama dia, hati-hati. Lalu kita kena, lalu akhirnya kita benci. Sudah kena. Setan hari ini tidak bisa merasuki saya dan saudara karena ada Roh Kudus di dalam kita, ada Kristus. Tapi dia dari jauh. Makanya firman Tuhan berkata, pakailah perisai iman supaya engkau dapat memadamkan panah api si jahat. Hari ini kabar baiknya, kuasa kebangkitan Kristus, Dia telah mengalahkan kuasa roh jahat. Biarlah engkau alami kuasa itu. Supaya apa? Supaya engkau dapat memadamkan panah-panah api yang berkata, oh aku gak bisa, aku ini sakit terus, oh aku ini gak bisa bayar hutang, oh aku ini gak ada jalan keluar. Itu panah-panah api si jahat. Dalam nama Yesus, biarlah saudara dibuat oleh Tuhan untuk hatimu tetap percaya kepada Kristus, tetap percaya kepada firman-Nya. Karena setan setiap hari dia memanahkan panah api. Karena dia tidak bisa merasuki saudara. Karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Jadi saudara, dia memiliki tipuan-tipuan, kelicikan-kelicikan yang membuat kita ragu, kita curiga sama Tuhan, kita gak bisa mengampuni orang. Karena dikatakan begini, kita harus mengampuni, 2 Korintus 2 ayat yang 10 ayat yang ke-11, supaya setan tidak memperoleh keuntungan dari kita. Nah, jadi kita harus ngampuni. Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia mengampuni kita
supaya kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita seperti Kristus yang mengampuni kita. Kalau nggak bisa ngampuni, itu salah satu tipu daya setan supaya rencana Tuhan tidak terjadi atasmu. Itu loh kerjaannya dia. Engkau sudah baik-baik, lalu engkau ingin melakukan satu yang jahat, tipuan. Hatimu dibuat ragu, tidak percaya firman Tuhan, itu tipuan. Itulah deceptionnya setan, itulah satanic deception. Tapi kuasa Yesus Kristus lebih dahsyat daripada apapun tipuannya. Kalau kena tipuan, engkau mulai memikirkan orang lain. Dulu dia baik loh sama aku, sekarang kau menjauhi aku ya. Wah, berarti dia benci aku. Nah, udah kena kayak gitu, itu sebetulnya kena tipuan setan supaya engkau benci sama dia. Ayo mulai sekarang. Biarlah kuasa kematian kebangkitan Kristus memberimu kemenangan, membuatmu engkau kuat, engkau tetap percaya, tetap beribadah, berdoa, baca firman, sehingga engkau terbukti menang atas segala tipuan setan. Semua satanic deception, tipuan-tipuannya setan atasmu tidak akan berlaku. Kuasa Yesus Kristus menuntunmu menuju kemenangan. Yeshua Masiah, bless you.